Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 15 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah batu yang dibuang. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami jatuh ke atas batu dan diubahkan, sehingga kami menjadi batu-batu hidup di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini berjudul Batu yang Dibuang. Ayat inti terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru. Dengan keberanian yang kudus dan dalam kuasa Roh, Petrus dengan berani menyatakan, "Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena dialah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pembelaan yang berani ini, yang dengan berani Petrus akui dari mana kekuatannya diperoleh, mengejutkan para pemimpin Yahudi. Mereka mengira bahwa para murid yang hanya nelayan yang tidak tahu apa-apa akan diliputi ketakutan dan kebingungan ketika dibawa ke hadapan Sanhedrin. Akan tetapi, para murid berbicara sebagaimana Kristus telah berbicara, dengan kuasa yang meyakinkan, yang membungkam para musuh mereka. Tidak ada jejak rasa takut dalam suara Petrus ketika ia menyatakan tentang Kristus. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru. Di sini Petrus menggunakan kiasan yang tidak asing bagi para imam. Para nabi telah berbicara tentang batu yang dibuang, dan Kristus sendiri berbicara pada suatu kesempatan kepada para imam dan tua-tua, berkata, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika para imam mendengarkan perkataan Petrus yang tak kenal takut, mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mengenai para murid setelah Kristus dimuliakan,
tertulis bahwa pada akhir peristiwa yang menakjubkan ini, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Matius 17 ayat 8. Hanya Yesus. Dalam perkataan ini terkandung rahasia kehidupan dan kuasa yang menandai sejarah gereja mula-mula. Ketika para murid pertama kali mendengar perkataan Kristus, mereka merasakan kebutuhan mereka akan Dia. The Acts of the Apostles, halaman 63 dan 64. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa disebut batu yang dibuang atau batu yang ditolak? Berikut ceritanya. Ketika Bait Suci Sulaiman didirikan, batu-batu besar untuk dinding dan fondasinya disiapkan sepenuhnya di tambang batu. Setelah dibawa ke tempat pembangunan, tidak ada alat yang boleh digunakan untuk mengerjakannya. Para pekerja hanya perlu menempatkannya pada tempatnya. Untuk digunakan sebagai fondasi, satu batu dengan ukuran dan bentuk yang tidak biasa telah dibawa, tetapi para pekerja tidak dapat menemukan tempat untuk batu itu dan tidak mau menerimanya. Itu adalah hal yang menjengkelkan bagi mereka, karena batu itu tidak digunakan. Batu itu lama-lama menjadi batu yang ditolak. Tetapi ketika para pekerja mulai meletakkan batu penjuru, mereka mencari batu yang cukup besar dan kuat, dan dengan bentuk yang tepat untuk menggantikan batu itu, dan menahan beban berat yang akan diletakkan di atasnya. Jika mereka membuat pilihan yang tidak bijaksana untuk tempat yang penting ini, keselamatan seluruh bangunan akan terancam. Mereka harus menemukan batu yang mampu menahan pengaruh matahari, embun beku, dan badai. Beberapa batu telah dipilih pada waktu yang berbeda, tetapi karena tekanan beban yang sangat berat, batu-batu itu hancur berkeping-keping. Yang lain tidak sanggup menahan ujian perubahan atmosfer yang tiba-tiba. Namun akhirnya perhatian diarahkan kepada batu yang telah lama ditolak. Batu itu telah terpapar udara, matahari, dan badai tanpa memperlihatkan sedikit pun retakan. Para tukang memeriksa batu ini. Batu itu telah melewati setiap ujian kecuali satu. Jika batu itu dapat bertahan menghadapi ujian tekanan yang berat, mereka memutuskan untuk menerimanya sebagai batu penjuru. Pengujian dilakukan, batu itu diterima, dibawa ke posisi yang ditentukan, dan ditemukan sangat pas. Dalam penglihatan nubuat, diperlihatkan kepada Yesaya bahwa batu ini melambangkan Kristus. Inilah latar belakang dari sebutan batu yang ditolak atau batu yang dibuang, yang adalah lambang Yesus Kristus. Yesus yang tadinya dibuang, tetapi akhirnya menjadi batu penjuru. Sebab The Desire of Ages halaman 600 paragraf 1 berkata, seperti batu yang ditolak, Kristus dalam misinya di bumi telah menanggung pengabaian dan pelecehan. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya 53 ayat 3. Namun waktunya sudah dekat ketika dia dimuliakan. Melalui kebangkitan dari antara orang mati, dia akan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa. Roma 1 ayat 4. Pada kedatangannya yang kedua, dia akan dinyatakan sebagai Tuhan atas langit dan bumi. Mereka yang sekarang akan menyalibkannya akan mengakui kebesarannya. Di hadapan alam semesta, batu yang ditolak akan menjadi kepala penjuru. Inilah yang Petrus kabarkan di hadapan Sanhedrin. Batu yang orang Yahudi tolak sekarang telah menjadi batu penjuru. Nah, batu penjuru tersebut seharusnya menjadi fondasi mereka yang aman, tetapi malah sebaliknya. Perhatikan, dalam buku yang sama, halaman yang sama paragraf kedua dikatakan,
Orang-orang yang menolak Kristus akan segera melihat kota dan bangsa mereka hancur. Kemuliaan mereka akan hancur dan berhamburan seperti debu diterbangkan angin. Dan apa yang menghancurkan orang-orang Yahudi? Itu adalah batu yang jika mereka membangun di atasnya akan menjadi jaminan keamanan mereka. Batu yang ditolak yang menjadi batu penjuru seharusnya menjadi fondasi bangsa Yahudi, tetapi mereka buang. Akhirnya bangsa Yahudi hancur. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Kembali, inilah kondisi ironis bangsa Yahudi, umat pilihan Allah. Batu yang seharusnya menjadi kekuatan dan keamanan mereka malah ditolak dan dibuang. Akhirnya batu itu menimpa mereka dan bangsa Yahudi remuk. Itu sebabnya Petrus menasihatkan kepada kita dalam 1 Petrus 2 ayat 4. "Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Karena itu datanglah kepada Kristus, agar kita menjadi batu-batu hidup, dibangun di atas Kristus." 1 Petrus 2 ayat 5 melanjutkan, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Bila kita datang kepada Kristus, batu yang hidup, maka kita menjadi batu yang hidup yang dapat digunakan untuk pembangunan rumah rohani. Roh Nubuat berkata dalam Khotbah di atas Bukit, halaman 167 paragraf 2. Kristus, fondasi yang benar, adalah batu yang hidup. Kehidupannya diberikan kepada segala yang dibangun di atasnya. Kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 5 dan Efesus 2 ayat 21. Batu-batu itu menjadi satu dengan fondasi, karena kehidupan yang biasa tinggal di dalam semua. Bangunan ini tidak dapat dirobohkan angin topan. Inilah pentingnya kita terhubung dengan Kristus, maka kita menjadi batu yang hidup, sebab Kristus yang adalah batu yang hidup, dan saat kita bersatu dengan Kristus, yaitu dibangun di atasnya, maka hidupnya, yaitu hidup Kristus, diberikan kepada kita. Kita yang tadinya batu mati menjadi batu hidup. Kita yang tadinya ditolak, dibuang, menjadi batu berharga dan hidup untuk kemuliaan Bapa. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 600 paragraf 3. Melalui banyak ilustrasi dan peringatan yang berulang-ulang, Yesus menunjukkan apa yang akan terjadi kepada orang-orang Yahudi karena menolak Anak Allah. Dalam perkataan ini, ia berbicara kepada semua orang di setiap zaman yang menolak untuk menerimanya sebagai penebus mereka. Setiap peringatan ditujukan kepada mereka, bait suci yang dinodai, anak yang hilang, petani yang palsu, pembangun yang menghina, memiliki padanannya dalam pengalaman setiap orang berdosa. Kecuali ia bertobat, malapetaka yang mereka bayangkan akan menimpanya. Saudaraku dalam Tuhan, amaran demi amaran, nasihat demi nasihat diberikan kepada orang-orang Yahudi, tetapi mereka menolak. Akhirnya bangsa Yahudi remuk, hancur. Kiranya hal ini menjadi amaran dan nasihat bagi kita semua, agar jangan menolak Anak Allah, yaitu Anak yang Bapa peranakan, sebab dialah batu yang dibuang, yang telah menjadi batu penjuru, dasar yang kokoh dan aman bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami. Kami sebagai batu-batu mati perlu menerima Kristus, perlu terhubung dengan Kristus, dibangun di atasnya, menerima hidupnya, sehingga kami menjadi batu-batu hidup untuk bangunan rumah rohani Allah. Dan untuk itu penting bagi kami untuk menerima rohnya Kristus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu ke dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka dan menerima kehadiran roh Kristus dalam hati. Dan kami pun menjadi batu-batu hidup, dibangun menjadi rumah rohani Allah, tempat kediaman Allah. Dan kami menjadi kesaksian bagi banyak orang dan banyak yang bertobat datang kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.